Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Damian Pitua Saragi. Di sini saya akan berpidato mengenai membangun kepercayaan diri melalui kemampuan berbicara di depan umum. Yang terhormat, dosen pembimbing dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pernahkah teman-teman merasa gugup, tangan berkeringat, bahkan lupa apa yang ingin diucapkan ketika kita berdiri di depan kelas? Saya rasa kita di sini semua hampir merasakan hal tersebut. Menurut jurnal Profesi Humas Universitas Padjadjaran, sekitar 75% orang di dunia merasa takut ketika berbicara di depan umum, bahkan menganggap lebih menegangkan daripada ujian. Namun, kemampuan berbicara di depan umum adalah public speaking ini justru sangat penting, terutama bagi kita sebagai mahasiswa. Kemampuan ini bukan hanya soal berada berbicara, tapi juga sanggup membangun kepercayaan diri sendiri, melatih berpikir terstruktur, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional. Adapun yang sering menjadi pertanyaan, mengapa public speaking itu penting bagi mahasiswa? Kemampuan berbicara depan umum adalah bagian penting dari kehidupan kampus dan karir. Sebagai mahasiswa, kita sering melakukan presentasi, memimpin rapat, atau berdiskusi di depan kelas. Namun tanpa rasa percaya diri, bagian-bagian ini terasa sangat menegangkan. Dan menurut Hidayat dan Pratiwi tahun 2002, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi dan Pendidikan, kemampuan komunikasi yang baik memiliki hubungan erat dengan tingkat kepercayaan diri seseorang. Orang yang berani berbicara dan menyampaikan pendapatnya di depan umum akan lebih memilih citra diri yang positif. Yang kedua itu langkah-langkah membangun kepercayaan diri dalam bicara di depan umum. Berbicara dengan percaya diri tidak muncul secara instan, melainkan perlu dibangun melalui proses dan kebiasaan. Berikut saya berikan langkah-langkah yang bisa kita terapkan sebagai mahasiswa. Yang pertama itu pastinya ada persiapan yang mantap. Persiapan adalah kunci utama keberhasilan dalam public speaking, seperti yang dikatakan oleh Lucas 2019 dalam bukunya The Art of Public Speaking. 90% kesuksesan berbicara ditentukan oleh persiapannya. Sebelum berbicara, pahami dulu topik yang akan dibahas. Buat kerangka sederhana seperti pembuka, isi, dan penutup. Berlatih di depan cermin atau rekam diri sendiri untuk mengetahui bagian mana yang akan kita perbaiki nantinya. Yang kedua itu gunakan bahasa tubuh yang positif. Yang dimaksud dalam bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Menurut Mehrabian 1981, lebih dari separuh kesat komunikasi ditentukan oleh ekspresi wajah, gerak tubuh, dan kontak mata, bukan kata-kata. Sebagai pembicara, berdirilah dengan baik, tetap audiens tentang Sebagai pembicara, berdirilah dengan baik, tatap audiens dengan tenang, dan sertakan senyuman kecil untuk mencarikan suasana. Bahasa tubuh yang terpercaya diri membuat audiens lebih nyaman dan membuat kita mengatasi rasa gugup. Yang ketiga itu caranya itu latihan secara bertahap dan konsisten. Rasa percaya diri dibangun melalui pengalaman. Dale Carnegie 2015 mengatakan, "The only ways to overcome fears is of the eye." Satu-satunya cara mengalahkan rasa takut adalah dengan berani menghadapinya. Mulailah dari forum kecil seperti berbicara di depan teman, kelompok belajar, atau organisasi kampus. Setelah itu, perlahan tingkatkan ke forum yang lebih besar. Semakin sering kita tampil, semakin terbiasa kita menghadapi rasa gugup, dan semakin kuat pula rasa percaya diri kita yang akan kita miliki. Yang ketiga itu rencana latihan 30 hari untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kita bisa melakukannya itu mulai dari hari pertama sampai hari 10 itu
Latih diri berbicara di depan cermin selama 5 menit setiap hari. Fokus pada ekspresi wajah dan intonasi dan pengucapan. Untuk hari ke-11 dan sampai 20, rekam suara atau video saat berbicara, lalu edukasi. Perhatikan apakah suara sudah cukup jelas dan apakah kata-kata sering terulang. Dan untuk hari 21 sampai 30, coba berbicara di depan teman, kelas atau anggota organisasi. Minta mereka memberikan masukan dengan jujur. Adapun dampak positif public speaking bagi mahasiswa itu, kemampuan berbicara di depan umum memiliki banyak manfaat jangka panjang bagi mahasiswa nantinya. Yang pertama itu meningkatkan percaya diri, dan kedua membentuk kemampuan berpikir kritis dan analis. Yang ketiga membuka peluang karir dan pengembangan diri. Sebagai penutup, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, rasa gugup saat berbicara depan umum adalah hal yang wajar, tapi jangan jadikan itu alasan untuk diam dan menutup diri. Setiap kali berani berbicara, kita sedang belajar untuk percaya pada kemampuan diri sendiri. Ingatlah, keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Mulai dari hal-hal kecil, berbicara di depan teman, kelas, dan komunitas. Dari sana kita akan belajar untuk tumbuh dan tampil dengan percaya diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita menjadi mahasiswa yang berani berbicara, percaya diri, dan mampu menyampaikan gagasan dan menginspirasi orang lain. Terima kasih.